Selamat malam, saya akan bahas tentang praktikum 6 Elektronika Geofisika. Praktikum ini tentang pembiasan transistor, yang dimana tujuan praktikumnya adalah mahasiswa memahami cara membias transistor, kondisi cut-off, aktif dan saturasi, dan cara membias transistor dengan teknik memberi tegangan, yang ini dibahas pada praktikum terakhir nanti. Yang pertama tentang pembiasan transistor. Nah, transistor merupakan komponen aktif sehingga untuk bekerja perlu dibias. Nah, di mana pembiasan bias itu maksudnya arus itu mengalir, misalnya VCC dan RC ini kan menimbulkan arus. Nah, arus itu tidak langsung menuju RE, tapi arus itu bergantung pada IB. IB itu adalah arus pada basis. Oh iya, kalian harus tahu dulu B itu basis, C itu kolektor, E itu emitor. Nah, yang dimana pada kondisi ini arus yang mengalir dari C ini, dari kolektor ini bergantung pada arus yang masuk dari basis. Kita bisa ibaratkan kondisi ini pada keran air. Keran air itu pada bagian penutup atau pada bagian palanya itu adalah basis, pada bagian belakang itu adalah kolektor, dan pada bagian depan adalah emitor. Yang dimana kencang atau tidaknya air itu kan bergantung pada basis. Nah, jika basis ini atau keran tersebut tidak dinyalakan air, maka kan tidak ada arus yang mengalir dari C ke E, dari kolektor ke emitor. Ataupun jika arus yang mengalir itu sangat kecil, maka akan yang timbul adalah arus dari C ke E itu sangat kecil. Nah, kondisi sangat kecil atau tidak ada arus itu dinamakan kondisi cut off. Kondisi aktif. Nah, kondisi aktif itu ya pada saat kalian memberikan arus di sini, misalnya dari sedang ke besar, itu bisa dibilang itu adalah kondisi aktif. Nah, pada kondisi saturasi itu adalah arus yang mengalir dari basis ke transistor itu sangat besar sehingga arus yang mengalir dari dari C ke emitter ini akan sama terus. Misalnya, kalian mengalirkan arus sebesar misalnya 10 atau 100 ampere. Nah, di sini yang akan mengalir misalnya 200 ampere dan yang keluar adalah 200 ampere. Nah, saat kalian mengaliri arus sebesar 100 ampere, maka yang timbul akan pada arus tersebut, misalnya yang tadi berapa 100-200 ampere. Nah, pada kondisi tidak berubah itu dinamakan kondisi saturasi, di mana saat diberikan arus pada basis, yang arus pada kolektor hingga ke emitter itu tidak berubah segitu-gitu aja. Nah, lebih jelasnya nanti pada praktikum. Nah, ini teorinya. Ini pada yang tadi saya bilang, jika arus yang diberikan pada B sama dengan 0, itu adalah kondisi cut off. Nih, jika arus dari sini dialiri sebesar 0, maka tidak ada arus yang mengalir dari C. Nah, jika arus yang diberikan itu sebesar 20 mikroampere, 40, 60 hingga 100, maka itu dinamakan kondisi cut off, kondisi aktif. Nah, pada saat kondisi 120 ampere, maka arus yang dialirkan itu tidak akan berubah hingga 120 mikroampere ke atas. Misalnya kalian memasukkan 121, 122, 123, itu tidak akan berubah. Nah, bisa lebih jelasnya pada praktikum kali ini akan saya bahas. Kita susun rangkaiannya dulu.
Sebenarnya kalian terserah gimana enaknya kalian menyusun ini dengan cepat. P2 di sini aja biar sama. Oh iya lupa, transistornya belum dimasukkan. Oke, kurang ideal.
VBB0, VCC10, VBB0, VCC10. Di tabel ini kita akan mengukur IB, VC, VC. Arus pada B, dan tegangan, semua tegangannya. VC, VCF, PE. Tegangan semua. Udah, kita mulai. Nah, bisa dilihat ini adalah arus yang mengalir dan ini adalah tegangan pada kolektor, dan ini adalah tegangan pada yang di tengah sini, dan ini adalah tegangan pada emitor. Nah, kalian bisa catat IB-nya, ini adalah IB-nya, arus pada basis, dan VC-nya ini tegangan pada kolektor. Bisa dilihat B-nya tadi ya, ini adalah basis, ini adalah kolektor, ini adalah emitor. Dan VCE ini adalah VE. Nah, setelah itu kalian disuruh mencari IC dan IE pakai hukum Ohm. V kan sama dengan I kali R. Berarti I V dibagi R. Ya udah, berarti untuk mencari IC, VC ini dibagi R pada C. Ini R pada C. Begitu juga dengan IE. V pada E dibagi R pada E. Ini VE dibagi R pada E. Dan diulangi terus. Nah, selanjutnya, nah ini yang tadi saya bilang, yang poin kedua, tentukan kapan kondisi cut off. Nah, saya infokan kondisi cut off tadi yang saya bilang, jika arus yang diberikan pada basis ini sangat kecil atau mendekati 0, maka arus yang mengalir dari saya anggap ini 1 ya, V1 dan R2. Pada V1 dan R2 ini yang mengalir adalah 0 juga, karena basis adalah penentu besarnya aliran yang mengalir dari kolektor ke emitor. Nah, pada kondisi ini dinamakan kondisi cut off. Nah, kalian juga bisa menjelaskan kalau misalnya, tapi ini tidak disuruh menjelaskan ya, yang kondisi aktif. Nah, kalau misalnya kalian disuruh menjelaskan kondisi aktif itu berupa range. Misalnya pada arus yang mengalir pada basis diberikan nilai, nih tadi bisa kita lihat, arus pada basis diberikan nilai 20 mikroampere hingga 100 mikroampere, itu dinamakan kondisi aktif, yang dimana arus dari kolektor akan mengalir ke emitor. Nah, selanjutnya, ini mendekati kondisi saturasi, dan kondisi saturasi ini bisa dinyatakan jika arus yang mengalir dari basis ke ini itu ke transistor terlalu besar, sehingga arus yang mengalir dari kolektor ke emitor itu akan cenderung sama. Maksudnya, oh iya, nanti kalian kalau misalnya di praktikum ini akan mendapatkan data berupa range. Misalnya pada kondisi saturasi misalnya kondisi saturasi pada ini, misalnya ini IB-nya X, ini Y, ini Z. Maka kalian bisa bilang kalau misalnya kondisi saturasi pada saat IB-nya X, IB-nya Y, IB-nya Z. Karena pada saat kondisi tersebut nilai IC-nya harus pada IC dan IE-nya akan cenderung sama terus. Misalnya
pada misalnya ya, kalau misalnya IB-nya di sini 1, di sini 2, di sini 3. Nah, pada kondisi 1, IB-nya 1, IC-nya 5. Nah, pada kondisi 2, IC-nya 5,1. Pada kondisi 3, IC-nya 5,3. Itu akan dianggap kondisi saturasi karena tegangan yang arus yang mengalir akan cenderung konstan walaupun terdapat penambahan sekitar koma berapa gitu. Nah, itu dinamakan kondisi saturasi. Nah, itu kata-kata penguatan transistor. Nah, kata-kata kalian bisa mengambil uh, pada alfa ini, yaitu IC dibagi E. Ini alfanya, nanti tinggal kalian rata-ratakan. Selanjutnya membias transistor dengan pembagi tegangan. Nah, pada kondisi ini berbeda kondisi. Nah, kalau pada kondisi ini, tegangan yang mengalir pada kolektor ini akan mengalir ke R3, dan kemudian pada saat mengalir, eh, pada pada saat mengalir tegangan ini akan dibagi dua, yaitu melalui transistor dan yang selanjutnya akan mengalami eh, eh, pokoknya mengalami ke R4 ini, pokoknya akan ke bawah. Pokoknya intinya tegangan akan ke kanan dan akan ke bawah. Nah, ya udah kondisinya seperti di bagian bawah ini kondisinya seperti tadi. Jika arus yang mengalir ini cenderung sangat kecil, itu dinamakan kondisi cut off. Kalau misalnya sangat besar sehingga tidak ada perubahan nilai, itu dinamakan kondisi saturasi. Udah gitu aja, sama kayak tadi sih sebenarnya. Kita disuruh merangkai ya.
Nah, kemudian diatur PCC 10, tegangan pada kolektor 10. Ini yang dicari hanya V. Kalian nyalakan. Nah, ini adalah nilainya. Oh iya, pada nilai tersebut kalian plot pada grafik ini, pada tabel ini, tegangannya diubah jadi volt dulu. Ini VR4, berarti VR4 di bawah. Ini adalah VR4, VC, ya, ini adalah VR4-nya, tegangan pada VR4. Nah, ini adalah VC, ini adalah VC, ini adalah VCE, dan ini adalah VE. Terus kalian catat di sini hanya mencari V. Ya udah. Nah, ini kan gampang analisis hubungan. Kalian bisa nyari di internet. Dah, kapan transistor mendekati saturasi? Transistor mendekati saturasi itu di saat kondisi VCE itu sama dengan atau mendekati 0. Oh ya, di saat VCE itu sama dengan atau mendekati 0, itu dinamakan kondisi saturasi. Nah, udah. Itu aja sih syaratnya. Sekian praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.